Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa share lagi tentang budgeting. Kali ini saatnya buat isi post di dompet pintar untuk budgeting bulan November. Dan ini part paling menyenangkan dari bagian budgeting. Semoga sambil nonton video ini bisa nambah semangat buat teman-teman yang samaan juga lagi belajar budgeting. Sebelumnya tidak ada niat ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing ya teman-teman. Bagaimana cara aku mengatur penghasilan dari penghasilan tidak tetap dengan metode budgeting bulanan. Jadi dari usaha dagang, toko kecil-kecilan, biasanya kami ambil laba beberapa persen, lanjut ditabung dulu selama 1 bulan untuk diatur sebagai income di bulan berikutnya. Dan alhamdulillah untuk di bulan November ini ada income sebesar 3 juta. Ini aku udah hitung dan tukar uangnya biar nanti lebih mudah dibagi ke dalam setiap pos di dompet pintar menyesuaikan dengan budget yang udah aku tentukan kemarin. Sebelum lanjut aku mau sapa-sapa dulu nih, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan, rezeki yang berkah, dan semoga selalu diberi kelancaran untuk setiap aktivitas yang kita jalani. Amin. Dan lanjut sesuai budget plan yang udah aku buat kemarin, setiap pos akan diisi sesuai kebutuhan ya teman-teman. Dari pos belanja mingguan itu ada 4 pos, masing-masing budgetnya sebesar 150.000. Jadi untuk income ini dari penghasilan utama keluarga kami dan aku yang atur untuk seluruh kebutuhan rumah tangga dan juga untuk isi tabungan. Ada juga penghasilan tambahan dari Pak Suami, itu untuk beberapa kebutuhan yang tidak tercatat di budgeting bulanan yang diatur sama Pak Suami sendiri ya teman-teman. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini aku juga ada sedikit tambahan penghasilan yang aku pakai sebagai uang pegangan dan buat isi saving challenge. Akhirnya ketika merasa masih banyak kebutuhan, pengen nambah isi tabungan juga, kita mulai memikirkan dan berusaha menambah income dari pekerjaan atau usaha sampingan. Mungkin hasilnya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa buat nambah tabungan atau nambah budget untuk kebutuhan lainnya. Memang nggak mudah juga ya teman-teman buat mencari pekerjaan sampingan atau membuka usaha sampingan. Mungkin terbentur dengan kondisi, kadang usaha yang kita coba juga nggak langsung berhasil. Jadi harus sabar, tetap semangat, jangan menyerah. Kita bisa pikirkan lagi sesuatu yang kita mampu dengan catatan mau terus berproses dan mau terus belajar. Seperti ketika aku dan Pak Suami memutuskan untuk buka usaha sendiri, yang saat itu juga dimulai dari modal yang gak terlalu besar, dan kita sama sekali tuh gak ada pengalaman buka usaha. Tapi dari proses mau belajar, kita tanya ke teman-teman yang udah punya pengalaman, yang punya usaha yang sama, dan juga permintaan dari pembeli untuk barang yang dibutuhkan. Akhirnya kita sedikit-sedikit bisa nambah stok dan jenis barang dagangan, dan pada akhirnya proseslah yang mengajarkan kita banyak hal untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi sama seperti belajar budgeting ini yang dari awal tuh sering over budget, sering gagal, akhirnya bisa sedikit lebih baik, lebih bisa mengatur income menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya aku akan isi untuk pos dari kategori pengeluaran tetap. Ada sedikit kenaikan untuk pos tabungan. Alhamdulillah di bulan November ini bisa save hampir 25% dari income. Mungkin ini karena untuk beberapa kebutuhan lain itu terbantu dari extra income, dan juga ada kenaikan dari penghasilan utama. Jadi semua bisa disesuaikan aja dengan kondisinya dan juga besarnya income. Dan untuk budget sinking fund itu sebesar 400.000, nanti dibagi untuk 3 pos. Untuk tabungan wajib dana lebaran karena sudah pasti butuh budget lebih ya ketika pas hari lebaran nanti. Lanjut ada untuk renov rumah dan untuk dana liburan.
Dan budget sinking fund ini nggak selalu sama, tergantung dengan besarnya income. Jadi untuk tabungan itu aku nabung sesuai kemampuan. Dan sampai di pos yang terakhir, untuk iuran budgetnya sebesar 50.000. Alhamdulillah seluruh pos udah diisi, setiap kebutuhan udah aman. Nanti tinggal penerapannya, semoga sesuai rencana dan tidak ada pos yang sampai over budget. Lanjut, aku akan isi untuk binder saving. Jadi disengaja ya buat dipisahin untuk pos tabungan dengan pos kebutuhan. Dan ini masih ada budget sebesar 300.000. Nanti dibagi untuk 3 pos, masing-masing budgetnya 100.000. Yang pertama untuk tabungan modal, ini tujuannya sesuai usaha kami untuk tambah modal, nambah stok barang dagangan. Dan kali ini dapat tambahan 100.000. Untuk tabungan ini tuh bisa diambil setiap saat jika dirasa memang dibutuhkan. Dan alhamdulillah untuk saldonya ini udah terkumpul sebesar 550.000. Untuk tabungan modal ini aku buat setelah hutang aku lunas. Jadi saat itu aku harus ambil hutang buat nambah modal usaha. Dan setelah berhasil melunasi, aku putuskan buat nabung aja biar tidak sampai berhutang lagi. Lanjut untuk tabungan investasi, aku tambah 100.000 juga. Untuk tabungan ini tuh tabungan rencana jangka panjang. Biasanya nanti kalau udah terkumpul 1 atau 2 juta, itu aku akan simpan ke rekening atau biasanya dibelikan ke emas perhiasan. Dan nabung ini tuh semampunya, nggak ada target harus ngisi berapa, yang penting bisa rutin keisi di tiap bulannya. Alhamdulillah untuk jumlah uangnya ini udah terkumpul 1 juta. Semoga kedepannya bisa terus konsisten ngisi tabungan ini. Dan sampai di tabungan prioritas, tabungan dana darurat. Untuk tabungan ini tuh udah punya target harus ngumpulin sampai jumlah tertentu. Tapi ternyata itu nggak mudah karena beberapa kali harus memakai budget dari tabungan ini karena kondisi darurat yang tidak terduga. Tapi nggak apa-apa karena sesuai fungsi tabungan ini memang digunakan untuk kebutuhan darurat. Dan kita juga nggak perlu harus sampai berhutang atau memakai dari pos tabungan lainnya. Karena sedikit-sedikit kita udah persiapkan ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk 3 pos tabungan utama ini udah keisi semua. Dan juga untuk seluruh pos di dompet pintar ini juga udah aman. Nggak terasa di sepanjang tahun 2023 ini masih bisa terus konsisten belajar budgeting. Berharap setiap dari proses yang aku lakukan bisa menjadikan kondisi finansial keluarga kami jadi lebih baik lagi. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.